Teman-teman Indofili Channel sama jumpa lagi dengan saya Cairul, tetap ada di Philadelphia. Nih, Philadelphia belakang saya ya, itu. Teman-teman Indofili Channel sama jumpa lagi dengan saya Cairul, tetap ada di Philadelphia. Nih, Philadelphia belakang saya ya, itu gedung City Hall. Biasa nongkrong saya masih di sini. Kenapa? Saya banyak inspirasi untuk memberikan informasi kepada teman-teman Indofili Channel yang masih berada di Indonesia. Karena banyak sekali ya dari inbox, dari DM gitu, dari pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang gimana sih caranya masuk ke Amerika itu, kok gimana terus aja, apakah saya bisa kerja di sana atau bagaimana. Itu selalu aja, padahal sudah saya terangkan di dalam video saya. Gimana caranya masuk di Amerika. Caranya itu gampang sekali. Paling gampang yaitu lewat turis. Karena itu membutuhkan uang sedikit aja lah. Kalau sekolah, kamu harus sekolah terus, bayar sekolah saya berapa tahun terus bayar. Kalau untuk turis, cuma beli tiket pesawat terbang. Setelah itu sudah selesai. Mau tinggal di sini, nggak tinggal di sini, itu adalah urusan dari pribadi masing-masing. Jadi saya cuma memberikan caranya aja, cara masuk ke Amerika Serikat dengan paling gampang, yaitu dengan turis. Karena seluruh dunia wisata itu sudah dibuka dan banyak orang-orang yang masuk itu kemana-mana itu wisata, mulai dari Singapura, negara tetangga kita terdekat, Brunei, Jepang, Taiwan, Australia, semuanya dibuka untuk turis. Siapa yang kepingin datang tinggal apply visa. Visa turis itu banyak sekali persyaratannya, macam-macam. Untuk Amerika itu tidak seperti tahun-tahun zaman bahula yang dulu harus punya rekening koran. Sekarang dianggap orang sudah kaya-kaya semua. Yang mau tur itu pasti orang yang punya duit. Kalau nggak punya duit ngapain tur? Dan orang yang punya pekerjaan yang bagus di Indonesia, kemudian atau orang yang punya bisnis. Nah, ini cuma saya tekankan, kuncinya adalah bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan visa Amerika. Itu saja. Jangan mikir, gimana mendapatkan kerjaan, itu tidak penting. Itu angan-angan impian yang bolong lah. Pokoknya jangan begitulah. Percuma kalau mimpi-mimpi kerjaan. Aku bisa kasih, kamu mau kerjaan di sini tak kasih kerjaan banyak, misalkan ada. Ini teman-teman saya yang punya restoran di Amerika itu juga ada, misalkan jadi chef atau jadi waiter, ada waiter semacam-macam, itu gajinya lumayan ada memang, tapi kan percuma kalau saya ngomong aja tapi teman-teman nggak bisa datang ke sini lah. Kuncinya kenapa datang ke sini, yaitu tadi harus punya surat izin masuknya gitu loh. SIM-nya izin masuk ke Amerika itu apa? Ya visa. Seluruh dunia SIM izin masuk adalah visa. Iya kan?
Itulah, renunglah teman-teman. Daripada kita membayang-bayangkan kerja dan kita membayangkan enak-enaknya di sini, tapi cuma bayangan aja, kayak PHP gitulah. Tidak perlu itu. Yang penting itu gimana kamu berusaha untuk mendapatkan visa. Bagaimana visa itu lolos. Nah, untuk mendapatkan visa lolos, saya punya video yang dahulu tips lolos untuk mendapatkan visa. Itu jangan lupa ditonton. Tips mendapatkan lolos visa. Salah satunya mendapatkan visa itu yaitu paspornya itu jangan kosong kalau bisa gitu. Paspor jangan kosong. Karena kalau paspor kosong itu kamu dianggap tidak pernah kemana-mana, bukan orang ya gimana ya. Terus terang Amerika itu nggak mau didatangi orang kere, orang nggak punya uang itu nggak mau. Wah, ini nanti bikin ribet di tempat saya aja, bikin apa namanya, bikin susah. Nanti cari apa kerjaan yang bagaimana menyusahkan negara gitu istilahnya itu. Itu berlaku di seluruh dunia. Tidak mau apa negara menanggung apa beban warga negara orang lain gitu loh. Punya negara sendiri-sendiri kok gitu. Nah, kalau kita nggak bonafit ya, nggak pernah datang tur kemana-mana itu, wah ini nggak punya uang misalkan. Ini masa naik pesawat nggak ngerti gimana caranya naik pesawat, gimana naik apa masuk ke gate-nya itu. Oh ini saya harus masuk ke sana, masuk ke apa bandara ini. Oh pesawatnya di terminal ini, gate-nya sih saya harus turun ini. Ya itu kita harus tahu gitu loh. Kayak desa nggak ngerti tole. At least pengalaman satu negara. Oh kita sudah pernah naik pesawat, pengalaman. Kalau ya gitulah. Itu salah satu harus ada cap paspornya, capnya maksudnya itu. Semakin banyak pengalaman ke luar negeri, ya semakin bonafit kita dianggap punya uang banyak, punya ya kualitas, bahwa benar-benar kita itu oh ini orangnya sering tur. Kemudian jangan sekali-sekali dalam pengisian atau apa itu mencantumkan alamat Amerika. Meskipun alamat hotel, alamat apa semua, alamat kontak person dan lain Amerika itu jangan. Nggak ada siapa-siapa. Kita murni turis, murni apa? Yaitu kita kalau mau cari alamat nanti kalau sudah datang di mana itu kita booking hotel aja, pakai online itu ada. Kalau sudah dapat visanya, kalau belum dapat visa, dalam pengisian formulir nggak perlu ditulis, belum dapat visa kok punya alamat gimana gitu loh, bookingnya gimana, logikanya seperti itulah. Jadi nggak perlu ngisi alamat-alamat yang berhubungan dengan Amerika, kecuali kalau kita itu disponsori atau diajak ada yang apa namanya, ada yang menjamin, nah itu beda, nggak punya capnya, nggak punya apa-apa, wis oke. Mereka yang tanggung jawab gitu. Ada pakai lawyer dan lain-lain. Kalau polosan ya jangan seperti itu ya. Jadi cap paspornya itu harus ada capnya. Kemudian satu lagi punya keterikatan dengan Indonesia. Keterikatan itu sangat penting sekali. Misalkan orang ini nggak bakalan tinggal selamanya di Amerika, mereka kan kepingin liburan gitu. Kita jadi disangka oleh pihak pihak kedutaan itu, oh ini orangnya nggak bakalan tinggal di Amerika karena dia punya pekerjaan yang bagus yang tidak bisa ditinggalkan di negaranya, yaitu namanya keterikatan dengan Indonesianya. Misalkan dia punya bisnis, wah orang kaya bisnis ngapain dia mau kerja di Amerika susah-susah gitu, punya bisnisnya banyak. Jadi dia harus ngurusin bisnisnya juga. Di Amerika itu mungkin kepingin jalan-jalan, menghabiskan waktu stresnya untuk ngurusi pekerjaan atau urusan bisnisnya di Indonesia. Atau dia kepingin mencari inspirasi meluangkan bisnis, ekspansi bisnis ke luar negeri, yaitu dengan tour juga gitu. Itu
termasuk ya, jadi keterikatan dia, jadi masih ada hubungan selalu, tidak bisa ditinggalkan yang Indonesianya itu. Kerjaannya posisinya sebagai manajer apa gitu-gitu. Nah, itu apa? Salah satu apa lolosnya visa, yaitu keterikatan di Indonesia. Jadi itu paling pokok sebenarnya, bukan rekening koran meskipun kaya, meskipun apa, kalau dua-duanya itu tidak punya itu ya nggak bisa. Kemudian jangan sekali-sekali nanti ngomong atau punya teman, saudara, atau siapapun yang berada di Amerika. Saudara, teman, relatif apa, pokoknya bos atau apa. Jangan seperti itu. Jangan. Karena bukan apa ya, bukan ini ya, apa namanya, saya itu berdasarkan beberapa orang mulai dari dulu sampai sekarang yang ngeplay visa itu, kalau ngomong punya hubungan itu selalu ditolak. Begitu yang kita coba yang pakai ngeplay, tidak usah pakai ngomong punya apa namanya, punya hubungan atau siapa-siapa, selalu diterima. Jadi kuncinya seperti itu. Kita sudah tahu triknya. Tidak ada apa connection atau relatif atau siapapun, kenalan atau apa yang ada di Amerika. Itu ya. Satu tadi apa? Paspor dengan capnya atau jalan-jalan ke luar negeri. Kedua apa? Keterikatan dengan Indonesianya. Ngerti itu, udah hafal gitu loh sampean. Kemudian ketiga, jangan bilang-bilang kalau punya kenalan, temen atau hubungan siapa saja yang ada di Amerika. Itu. Tiga itu. Kalau ngisi DS-nya itu, wah, nanti yang perfect ya, maksudnya itu yang bagus, jangan ditambah-tambahi di macam-macam. Ya, pokoknya yang seperti itu. Kalau ada masalah, ada apa-apa, jangan ragu-ragu ya, nanti kontak-kontak saya di DM. Kemudian sekali lagi sukses untuk wawancaranya. Nah, dalam wawancara ini kita sudah siapkan semuanya itu kan. Kemudian dalam wawancara itu datang dengan percaya diri, confident, dengan baik, dengan ramah, dengan aura yang positif. Percaya bahwa saya mau jalan-jalan ke Amerika dan saya pasti keterima, dan saya pokoknya nggak ada niatan untuk kerja. Dan pokoknya saya kepingin, apa salahnya saya kepingin jalan-jalan, saya ada uang gitulah, saya ada begini-begini gitu. Terus minta kalau ditanya mau kemana, jawab aja ke tempat-tempat wisata yang paling terkenal di Amerika. Kalau Indovilis karena dekat dengan New York ya, dengan ini paling banyak wisata ya di New York. Silakan pakai, mau kemana, mau ke New York. Ada yang mau kepingin ke California, Los Angeles, ya nggak apa-apa. Kalau saya kan dekat di New York ya, saran saya di East Coast gitu. Masuklah di JFK atau mana, atau di Newark gitu, bandara-bandara yang terdekat. Itu aja. Mau kemana ke New York? Banyak tempatnya. Ada Liberty, patung Liberty, ada World Trade Center, ada apa namanya Times Square, kemudian ada apa itu Central Park, jembatan Brooklyn Bridge itu. Banyak, pokoknya di New York itu banyak. Kamu bisa cari di Google ya. Itinerary-nya itu banyak di sana. Itinerary-nya kamu cek 7 hari di mana, di Amerika, di New York misalkan. Itu aja. Jadi jalan-jalan yang simple gitu. Jadi nanti kalau sudah pernah ke New York, sudah bosen ke Amerika, misalnya mau balik ke Amerika, sudah berapa hari kepingin balik lagi ke sini misalkan, ya jalan-jalannya lagi lewat yang tidak di New York misalkan,
di LA atau di Orlando, Florida, atau pokoknya tempat-tempat wisata Amerika itu banyak sekali. Yang wisata yang paling didatangi apa pengunjung lah gitu. Jadi itu yang memungkinkan untuk teman-teman bisa masuk ke Amerika dengan alasan wisata atau tour. Udah ada gambaran nah? Oke, ayo ada yang ini apa mikir kerjaan. Jangan mikir kerjaan itu gampang itu. Semua pokoknya kerjaan itu gampang itu. Kalau di Amerika itu kalau kerja itu sudah semua orang itu tanya-tanya aja lah yang sudah pengalaman di sini itu. Sekarang udah tahun-tahunan hidup nggak pulang-pulang sampai Karaten di sini, statusnya ya masih aja apa? Belum punya surat apa-apa, masih kasarannya itu pokoknya penting hidup di Amerika, kerja, makan, semuanya ya kayak orang Amerika gitu. Itu banyak sekali di sini gitu loh. Jadi jangan takut kalau itu. Udah jangan tanya-tanya kerja, jangan tanya macam-macam. Itu bonusnya itu. Yang penting itu satu tadi, lolos itu. Jadi kalau menghadapi pertanyaan di embassy atau di kedutaan itu percaya diri, saya mau tour gitu lah, mau jalan-jalan. Setelah itu kan sudah disiapkan semuanya ya, jadi tour. Jawab pertanyaan dengan singkat, jangan bertele-tele yang bla bla bla, nanti akan menjadikan blunder atau menjadikan jebakan-jebakan dari omongan-omongan teman-teman sendiri, dari jawaban-jawaban teman, nanti akan dikejar. Jawaban itu singkat, padat, dan udah sesuai dengan apa yang kamu isikan di formulir DS-nya itu. Nah, itu kuncinya ya. Setelah itu pasti ya mudah-mudahan kita semua serahkan pada nasib, pada Tuhan, berdoa. Apapun keputusannya itu semua tergantung dari teman-teman yang diwawancarai sama petugas yang mewawancarai. Kalau petugasnya lagi moodnya nggak enak, lagi ada plus atau M atau apa gitulah, pokoknya mungkin lagi berantem sama istrinya di rumah atau apa, mungkin maunya dicoret-coret aja, udah keluar, udah nggak boleh gitu aja gitu. Jadi semua juga nasib. Bikinlah aura yang positif, yang bagus, dan percaya diri, confident bahwa pasti bisa masuk Amerika. Gagal sekali, mungkin ada apa? Mungkin ada yang salah apalah, mungkin teknis atau apa. Bisa diulangi lagi selama masih punya uang untuk bayar visanya. Gitu aja. Oke teman-teman, jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu. Terus tekan tombol loncengnya itu sampai keluar tanda hitamnya. Jadi semuanya video yang terbaru nanti akan diberitahu oleh YouTube kalau saya ada video terbaru. Karena video terbaru saya ini saya akan bikin video terus. Kalau teman-teman itu mendapatkan manfaat dari video saya ini, saya akan cari update video yang bagus-bagus, yang informatif, yang bermanfaat buat teman-teman. Udah, tanya apa, silakan di inbox di Facebook Indofili atau di Instagram Indofili. Ya, di sini tulis ini. Linknya ada di deskripsi, pasti saya taruh di deskripsi. Silakan langsung, yang belum friend ya silakan friend aja, udah pokoknya friend aja. Kita semua friend pokoknya, meski belum di confirm, pokoknya friend lah. Friend kita. Pokoknya tulis aja pesan-pesannya di situ ya. Linknya ada di deskripsi semuanya. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, dan di-share ya. Di-share ke teman-teman kemana-mana. Jangan informasi dipakai sendiri gitu. Itu nggak bagus. Semua biar dapat manfaatnya dan teman-teman juga mendapatkan pahala dari ini kalau teman-teman yang lainnya berhasil. Kalau temannya aku nggak berhasil, aku nggak punya, nggak bisa ke sana, tapi enak yang tak kasih informasi sudah, loh belum tentu loh. Situ kalau memberikan share meskipun
meskipun teman-teman yang tidak berhasil, yang tidak bisa ke sana tapi memberikan informasinya, ada yang orang yang dapat manfaat dari apa? Dari share teman-teman itu tadi, itu pahalanya masuk ke teman-teman meskipun nggak ikut kerjanya, nggak ikut apa-apanya, itu kan enaknya di situ. Makanya jangan takut-takut share, itu pahala yang gratis, melimpah gitu loh. Gitu. Kemudian teman-teman satu lagi ya, oke, yang masih belum paham dengan penjelasan visa dan lain-lain, atau ada yang kok agent minta agent, kita tidak punya hubungan dengan agensi lain ya. Jadi tidak ada afiliasi dengan agensi atau kita tidak memungut biaya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari teman-teman itu yang kepingin bantuan itu ada, mungkin bisa saya dengan punya teman yang bisa membantunya, kerjasama dengan teman-teman untuk bantunya. Yang jelas kalau tidak berhasil tidak akan dicas biayanya, itu aja. Dan biayanya sangat-sangat murah, sampai Amerika nanti saya bantuin juga. Oke, itu aja teman-teman. Salam sehat, tetap bergembira, happy. Jangan lupa kita selalu bersemangat. Semoga teman-teman bisa masuk ke Amerika sesuai dengan cita-cita teman-teman. Dan oh ya, kabar gembira buat teman-teman Indofili Channel, itu banyak sekali yang sudah di-approve visanya. Saya ikut seneng loh ya, bener-bener loh teman-teman ini, waduh, berusaha dan bener-bener melihat Indofili dengan penuh semangat, dengan antusias, dengan pokoknya gimana ya, belajar sungguh-sungguh gitulah. Omongan saya ini di sini tuh apa ya, meski yang sedikit itu, tapi kalau dituruti ya ternyata bermanfaat juga. Makanya saya seneng, nanti saya akan bikin video-video lagi yang berhubungan dengan itu supaya teman-teman tuh dapat manfaatnya juga. Itu saya seneng sekali. Congratulations, selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan visa dan sudah ada yang sudah membeli tiket dan ada yang sudah terbang ke Amerika, yang sudah menetap, dan bahkan jangan ada yang kerja juga di sini, banyak loh ya. Tapi ya biarin, itu kan haknya. Mereka juga kepingin mendapatkan status resmi di sini ya. Kita dukung supaya bisa menjadi resmi semuanya di sini. Kita punya komunitas Indonesia yang besar di Philadelphia. Bersatu kita teguh, bersama-sama kita harus semangat. Oke? Terima kasih. Jangan lupa semangat, dan sekali lagi congratulations bagi teman-teman yang sudah dapat visa, sudah bisa masuk ke Amerika, dan sudah, meskipun yang sudah dalam perjalanan ke sini dan proses ke sini, semuanya kita doakan sukses terus. Bye. Like and subscribe.